Sejak Rio berkenalan dengan Nanda, waktu baru berlalu sedikit lebih dari sebulan. Namun, pria muda itu sudah terburu-buru melamar dan mengajaknya menikah. Pasangan ini pertama kali bertemu di sebuah acara gala dinner perayaan ulang tahun bank tempat mereka bekerja. Saat itu, Rio baru saja diterima sebagai Relationship Manager di sebuah bank swasta terkemuka di kawasan elit SCBD, Jakarta Selatan. Ia masih tidak percaya pada keberuntungannya bisa mendapatkan pekerjaan sementereng itu. Ketika undangan perayaan hari jadi bank yang sekaligus merayakan ulang tahun direktur utama itu turun, Rio sangat antusias. Meskipun ia berstatus anak baru dan masih dalam masa probation, percobaan, pihak manajemen tidak ingin ada diskriminasi, sehingga seluruh karyawan diundang. Rio sadar betul bahwa nasib karirnya bergantung pada performanya selama masa percobaan ini. Ia merasa kurang menguasai pekerjaannya dan selalu dibayangi ketakutan akan di-PHK. Namun, untuk malam gala dinner itu, ia berpikir, kalaupun aku gagal di pekerjaan ini, setidaknya malam ini aku bisa bersenang-senang di hotel bintang 5. Namun, Ibunda Rio, Ibu Tari, memiliki pemikiran yang jauh lebih strategis dan licik. Menjelang acara, ia mewanti-wanti putranya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Rio, kamu itu kerja di SCBD. Perhatikan baik-baik perempuan di sana. Siapa tahu kamu bisa menggaet anak orang kaya atau manajer wanita yang gajinya besar, pesan ibunya. Di ban itu memang banyak wanita muda karir dengan gaji puluhan juta rupiah. Rio, yang sudah sempat mengorek informasi dari divisi HRD dan staf administrasi yang suka bergosip, tahu persis siapa saja yang gajinya selangit. Ia merasa nasihat ibunya sangat masuk akal. Ini adalah kesempatan yang pantas untuk dimanfaatkan. Maka, di malam perayaan tersebut, Rio tidak hanya menikmati hidangan mewah, tetapi matanya juga liar mengintai mangsa. Seperti kebanyakan pria muda yang dangkal, kriteria utamanya adalah penampilan fisik. Ia mencari perempuan yang cantik, kaya, dan sebisa mungkin tidak terlalu pintar agar mudah dikendalikan. Malam itu, pandangan Rio sempat tertuju pada Nanda. Namun, ia hanya meliriknya sekilas. Di mata Rio, Nanda sama sekali tidak menarik. Nanda duduk dengan wajah lelah, rambutnya hanya diikat kuda asal-asalan, memakai pakaian batik yang terlihat sangat sederhana, dan yang paling membuat Rio ilfeel, tubuh Nanda sedikit berisi, plus size. Rio langsung mengambil kesimpulan sepihak bahwa Nanda pasti cuma staf administrasi rendahan yang baru masuk. Tidak ada kecantikan yang menonjol, tidak ada lekuk tubuh idaman, dan pasti tidak ada uang. Rio yang memang anti dengan perempuan bertubuh subur, hanya basa-basi sebentar dengan Nanda. Nanda pun menjawab dengan enggan dan terlihat bosan. Ah, perempuan membosankan, batin Rio, lalu segera pergi meninggalkannya untuk mencari target lain. Mencari target di acara seperti itu ternyata tidak mudah. Hampir semua wanita berdandan maksimal bak sosialita Jakarta. Rio sempat mendekati seorang wanita cantik berpakaian branded yang menyambut rayuannya. Namun, setelah diselidiki dengan halus,
Ternyata wanita itu hanya teller biasa yang menghabiskan seluruh gajinya untuk paylater demi terlihat kaya. Gajinya bahkan beda tipis dengan Rio. Pencarian malam itu gagal total. Wanita-wanita yang benar-benar memegang jabatan manajerial ternyata sudah bersuami atau membawa pasangan masing-masing. Keesokan harinya, Ibu Tari mengomel mendengar kegagalan anaknya. "Kamu kan ganteng, Rio. Wajahmu itu lumayan buat modal. Pasti kamu yang kurang pintar." Merayu, gerutu ibunya. Rio membela diri dengan mengatakan ia sudah menyeleksi semuanya, namun ibunya benar, Rio telah salah menilai buku dari sampulnya. Seminggu setelah acara tersebut, Direktur Bank datang ke lantai divisi Rio untuk memperkenalkan kepala cabang yang baru. Betapa terkejut dan pucatnya wajah Rio saat melihat pejabat tinggi yang diperkenalkan itu adalah Nanda, perempuan gemuk yang ia abaikan di pesta. Kali ini, Nanda terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan setelan blazer elegan berwarna navy, wajahnya dipoles makeup natural namun berkelas, dan rambutnya digerai rapi hasil blow dry salon mahal. Aura kekuasaan dan kemapanan finansial memancar jelas darinya. Rio seketika merasa bodoh. Ia telah membuang tiket emas. Yang membuatnya sedikit lega adalah ketiadaan cincin di jari manis Nanda. Peluang itu masih ada. Namun, bagaimana cara mendekatinya sekarang? Di kantor, Nanda hanya menatapnya dengan tatapan dingin layaknya atasan kepada bawahan rendahan. Rio memutar otak. Ia mulai mencari tahu tentang Nanda secara diam-diam. Dari gosip rekan kerjanya, Rio mengetahui bahwa di usianya yang masih muda, Nanda sudah sangat sukses, mandiri, dan yang terpenting, memiliki sebuah unit apartemen mewah di kawasan Mega Kuningan. Suatu akhir pekan, Rio sengaja membuntuti Nanda hingga ke sebuah supermarket premium di Jakarta Selatan. Dengan akting yang meyakinkan, Rio menyapanya seolah-olah itu kebetulan. "Loh, Bu Nanda? Wah, kebetulan sekali kita ketemu di sini," sapa Rio dengan senyum Pepsodentnya. Nanda tampak kebingungan. Rio sadar Nanda pasti lupa padanya. "Saya Rio, Bu. Staf di cabang Ibu," lanjutnya. "Oh, iya. Kamu tinggal di daerah sini juga?" tanya Nanda sopan. "Nggak, Bu. Saya lagi mampir ke rumah teman," bohong Rio. Nanda lalu pamit karena terburu-buru. Meski singkat, umpan telah dilempar. Setelah kejadian itu, Rio semakin sering menciptakan kebetulan-kebetulan lain. Ia mulai berani mengajak Nanda minum kopi di Starbucks untuk meluluhkan hati bosnya itu. Rio berbohong. Ia bercerita bahwa ia sedang sibuk membantu merawat bayi temannya yang sedang sakit karena istri temannya harus dirawat di rumah sakit. Taktik manipulatif ini berhasil. Di mata Nanda, Rio terlihat seperti pria yang sangat baik, penyayang anak-anak, dan berhati lembut. Waktu berlalu, dan seperti yang sudah diprediksi, Rio gagal melewati masa probation dan dipecat dari bank tersebut. Meski menganggur, Rio punya pelipur. Lara, ia sudah resmi berpacaran dengan Nanda. Ironisnya, Nanda justru merasa lega saat Rio dipecat. Ia tidak perlu lagi kucing-kucingan dengan HRD atau
Khawatir menjadi bahan gosip karyawan lain karena berpacaran dengan bawahannya sendiri. Hubungan mereka melaju cepat menuju pernikahan. Nanda, yang merasa kurang percaya diri dengan fisiknya, terbuai oleh cinta buta. Ia melihat Rio hanya mendapat pekerjaan serabutan yang gajinya tak seberapa, tetapi ia tidak peduli. Nanda percaya bahwa suatu saat Rio akan mendapatkan pekerjaan tetap. Bahkan jika tidak, dengan gajinya yang mencapai 50 juta rupiah sebulan, Nanda merasa sangat mampu menghidupi suaminya. Nanda sama sekali tidak sadar bahwa ia telah menjadi korban dari cowok matre. Ia selalu menghargai dirinya sendiri dan percaya bahwa pria bisa mencintainya karena kecerdasannya, bukan uangnya. Namun, tabir kebohongan itu akhirnya terbuka tepat di hari pernikahan mereka. Keluarga Rio selama ini terlihat sangat baik, selalu bermanis muka dan memuji-muji Nanda. Nanda sering merasa canggung dengan perhatian berlebihan itu. Namun ia berpikir bahwa toh ia akan hidup bersama Rio, bukan keluarganya. Sayangnya, apa yang ada di dalam hati Rio benar-benar busuk. Cinta pria itu hanyalah ilusi buatan demi mengejar kekayaan. Di acara resepsi pernikahan yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta, yang tentu saja dibiayai penuh oleh Nanda, Rio lepas kendali. Merasa misinya sudah selesai dan ia telah resmi mengamankan ATM berjalannya, Rio banyak meminum wine yang disajikan. Alkohol membuka topeng aslinya. Saat Nanda sedang memperbaiki gaunnya di dekat balkon ruang tunggu, ia mendengar percakapan suaminya dengan kakak iparnya. Kakak Rio, yang juga mabuk, menepuk pundak Rio. "Gila lu, yo. Selamat ya." Namun, jawaban dari mulut pria yang baru beberapa jam lalu mengucapkan ijab kabul itu menghancurkan hati Nanda. Berkeping-keping. Dengan tawa meremehkan, Rio berucap, "Iya, Bang." Walaupun badannya gajah, persis babi, tapi gajinya 50 juta sebulan, bro. Nggak apa-apalah, tahan-tahanin aja. Lumayan gue dapat donatur tetap. Seketika, dunia Nanda runtuh. Jadi begini pandangan keluarga suaminya terhadap dirinya. Mereka semua berpura-pura bahagia hanya karena Rio mendapat istri kaya. Anehnya, pada detik itu, Nanda tidak marah meledak-ledak. Ia justru merasa sangat lega. Selama ini, ada perasaan mengganjal di hatinya, firasat batin. Intuisi wanita yang selalu mempertanyakan apakah keputusannya benar. Sekarang, firasat itu terbukti nyata. Sikap manis Rio selama ini terlalu dibuat-buat. Nanda menarik napas panjang saat Rio kembali ke aula resepsi dengan senyum palsunya yang menjijikan. Nanda menyuruh MC untuk memberikannya mikrofon. Perhatian semuanya, suara Nanda menggema di seluruh ruangan. "Sebagai istri, saya ingin memberikan toast, bersulang." Rio tersenyum bangga, mengira istrinya akan memujinya. Namun, Nanda menatap seluruh tamu dengan tenang, lalu berkata dengan nada yang menyayat hati namun tegas, "Saya selalu percaya pada cinta sejati. Namun, sayangnya, menemukan orang yang tulus itu tidak mudah. Kalian tahu, manusia itu ibarat tiket lotre. Kita berharap tiket itu akan mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Namun sayangnya,
Kebanyakan tiket lotre itu zong alias tidak ada isinya. Nanda tersenyum getir, menatap tajam ke arah suaminya yang mulai kebingungan. Sayangnya, suami saya merasa dia tidak memenangkan jackpot karena penampilan fisik saya yang tidak sesuai standarnya. Tapi tenang saja, suami saya bukan anjing peliharaan yang harus saya ikat di lehernya. Karena dia tidak puas dengan lotrenya, saya akan membebaskannya. Silakan cari keberuntunganmu di tempat lain. Rio. Ruangan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sunyi senyap. Para tamu yang awalnya mengira ini pidato romantis, kini ternganga. Wajah Rio pucat pasi. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia buru-buru menenggak habis minumannya. Karena panik, Ibu Tari, sang ibu mertua yang materialistis, berusaha menyelamatkan situasi. Ia berteriak canggung dari mejanya. Apa maksudnya ini, Nanda? Rio kan mencintai kamu. Ayo Rio, ngomong sesuatu. Bilang betapa beruntungnya kamu dapat. Nanda. Rio tergagap, mencoba meraih tangan Nanda dan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Namun Nanda melangkah mundur. Silakan lanjutkan pencarianmu, Rio. Hari Senin. Besok, pengacara saya akan mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Sambil menoleh ke arah tamu, Nanda menambahkan, silakan lanjutkan makan-makannya. Nikmati pestanya, toh semua catering dan sewa gedung ini saya yang bayar lunas. Nanda berjalan keluar gedung, di mana sebuah taksi sudah menunggunya. Di dalam taksi, tangisnya memang pecah. Ia menangisi kebodohannya yang terlalu cepat mengambil keputusan. Namun di balik air mata itu, Nanda tahu bahwa di masa depan, ia akan baik-baik saja. Ia wanita cerdas dan mandiri. Perceraian itu diproses dengan sangat cepat. Rio bahkan tidak punya muka untuk membela diri. Di rumahnya, Rio habis dimaki-maki oleh ibunya. Bukan karena ibunya sadar bahwa perbuatan Rio jahat, tetapi karena Rio terlalu bodoh dan ceroboh hingga ketahuan. Goblok kamu. Istri kaya raya begitu malah lepas karena mulutmu yang gak bisa dijaga, omel ibunya. Pada akhirnya, Rio si pemuda dangkal itu harus menerima kenyataan pahit, mulut besarnya telah menenggelamkan masa depannya sendiri. Bohlam listrik analisis refleksi pribadi. 1. Budaya materialisme dan toksisitas keluarga, toxic parenting, kisah ini sangat relevan dengan fenomena sosial di kota-kota besar di Indonesia, di mana ambisi ekonomi seringkali menutupi nilai-nilai moral. Tokoh Ibu Tari merepresentasikan pola asuh toksik di mana anak diajarkan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan melalui pernikahan, menjadi parasit mokondo. Alih-alih mendidik putranya untuk bekerja keras, sang ibu malah menyalahkan putranya karena kurang pintar berbohong. Ini adalah cerminan mengerikan dari krisis moral. 2. Fetishisasi fisik versus kapasitas finansial. Kisah ini menampar realitas tentang body shaming. Rio dengan sangat kejam menghina fisik Nanda, menyamakannya dengan hewan, namun ia bersedia menahan diri demi uang 50 juta rupiah sebulan. Ini menunjukkan betapa rendahnya martabat seorang pria yang bersedia menjual kebebasan dan kejujurannya hanya demi hidup nyaman.
Perlakuan Rio adalah bentuk manipulasi emosional tingkat tinggi. 3. Firasat wanita, intuisi, tidak pernah salah. Saya sangat menyukai bagian di mana Nanda tidak marah besar, melainkan justru merasa lega saat kebenaran terungkap. Seringkali, saat seseorang sedang dimanipulasi, love bombing, alam bawah sadar mereka sebenarnya memberikan sinyal peringatan. Nanda merasakannya, namun tertutup oleh rasa insecure terhadap fisiknya. Tragedi ini mengajarkan bahwa insecurity adalah celah paling berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh parasit emosional seperti Rio. 4. Keberanian dan mic drop yang epik. Penyelesaian cerita ini luar biasa memuaskan. Dalam budaya timur yang mengedepankan jaga nama baik aib, tindakan Nanda membatalkan pernikahan di hari H melalui sebuah toast di hadapan ratusan orang adalah bentuk keberanian tertinggi. Metafora, tiket lotre, sangat cerdas dan elegan. Nanda tidak membalas dengan caci maki murahan, ia memukul ego Rio dan keluarganya dengan kelas dan martabat. Pada akhirnya, kisah ini adalah pesan kuat bagi para wanita. Kenali nilai dirimu. Self-worth. Jangan pernah menurunkan standar atau menoleransi pria parasit hanya karena takut tidak ada yang mencintai kekurangan fisik kita. Kecerdasan, kemandirian, dan karakter jauh lebih berharga daripada janji manis palsu seorang pengangguran berwajah tampan.